Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang konsep dasar penyakit dan asuhan keperawatan pasien dewasa pada sistem pencernaan, terutama terkait dengan intestinal obstruktif. Kami kelompok 9 terdiri dari 4 anggota, yaitu Umi Latifah, NIM 1923101008, Sifa Putri Aisyah, NIM 1923101010, Faizatun Niswah, NIM 192310101075, dan Aulia Putri Febrianti, NIM 192310101148. Definisi intestinal obstruktif. Intestinal obstruktif merupakan kondisi di mana isi dari lumen pada saluran cerna manusia tidak dapat disalurkan ke distal atau anus yang disebabkan karena adanya sumbatan yang berasal dari gangguan pada lumen usus, dinding usus yang menekan ataupun kelainan vaskularisasi yang terjadi pada segmen usus yang menyebabkan nekrose. Selanjutnya, penyebab dan faktor resiko intestinal obstruktif. Penyebab intestinal obstruktif yang pertama, hernia, yaitu menonjolnya organ dalam tubuh keluar. Penyakit hernia ini menjadi penyebab terbesar penyakit intestinal obstruktif pada negara berkembang. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Kedokteran Metodis 2017. Yang kedua, penyakit usus inflasi seperti penyakit Crohn. Yang ketiga, divertikulitis, yaitu suatu kondisi kantung menonjol di saluran pencernaan menjadi meradang atau terinfeksi. Yang keempat, memutarnya usus besar. Selanjutnya, faktor resiko intestinal obstruktif. Yang pertama, memiliki riwayat kondisi yang sama. Yang kedua, ketidakseimbangan elektrolit terutama kalium dan kalsium. Yang ketiga, pernah mengalami cedera atau trauma pada usus. Yang keempat, pernah menjalani pemeriksaan iradiasi pada perut atau area sekitarnya. Yang kelima, mengalami penurunan berat badan drastis. Yang keenam, menggunakan obat-obatan tertentu seperti obat-obatan tekanan darah tinggi, morfin, oxidon, atau antidepresan trisiklik. Yang ketujuh, usia tua. Secara alami di usia tua, fungsi organ akan semakin berkurang. Begitu juga pada usus, di mana di usia tua gerakan usus akan lebih lambat. Lansia akan lebih beresiko tinggi terkena kondisi ini, terutama pada lansia yang cenderung mengonsumsi obat-obatan yang dapat memperlambat pergerakan makanan melalui usus. Selanjutnya, tanda dan gejala intestinal obstruktif. Pada semua kelompok usia dan jenis kelamin, tanda dan gejala intestinal obstruktif yang paling sering adalah nyeri abdomen yang berhubungan dengan gejala kembung dan distensi atau adanya gas atau cairan yang menumpuk di dalam abdomen. Keterlibatan gastrointestinal bagian atas dapat menyebabkan mual, muntah, dan penurunan berat badan. Sedangkan lokasi intestinal obstruktif yang lebih distal akan menimbulkan nyeri abdomen yang terasa menyebar, distensi abdomen, serta konstipasi atau sembelit. Yang selanjutnya yaitu patofisiologi intestinal obstruktif. Seperti yang kita ketahui bahwasannya intestinal obstruktif atau ileus obstruktif disebabkan karena adanya gangguan fisiologi pada bagian usus yang berupa pencernaan makanan maupun penyerapan nutrisinya, sehingga akan terjadi dilatasi pada daerah proksima usus. Kemudian obstruktif total yang tidak teratasi dengan baik akan menyebabkan isi usus tidak bisa melewati distal, sehingga akan mengakumulasi cairan intralumen yang progresif serta disertai oleh distensi usus proksimal. Nah, ini merupakan tanda awal atau fase awal muntah atau mulai adanya retrograde giant contraction. Yang selanjutnya yaitu clinical pathway dari intestinal obstruktif. Intestinal obstruktif ini dapat terjadi karena adanya faktor pendorong,
ataupun faktor penyebab. Salah satunya seperti perlekatan, kemudian volvulus, hernia, tumor, intusepsi maupun hal-hal yang menjadi faktor lainnya. Kemudian karena adanya hal ini pada daerah intralumen ataupun usus pasien, maka menyebabkan usus itu tersumbat. Karena yang menyebabkan sumbatan itu ya dari faktor penyebabnya tadi, misalnya ada perekatan, maka makanan yang ada di usus itu akan tersumbat oleh perekatan dari masalah daerah usus itu. Nah, kemudian setelah adanya sumbatan pada bagian usus, ini akan meningkatkan tekanan intralumen. Tekanan ini menjadi meningkat karena apa? Karena gerakan peristaltik yang secara otomatis terjadi pada usus itu terus melakukan penekanan dan juga gerakannya. Akan tetapi isi dari usus itu tidak dapat tersalurkan ke usus yang lainnya karena memang tadi ada sumbatan, sehingga tekanan itu semakin lama menyebabkan obstruktif pada usus. Nah, karena adanya tekanan kemudian juga obstruktif pada usus tadi, maka terjadilah penurunan aliran air dan juga natrium, karena usus yang tidak dialiri oleh isi ataupun makanan ataupun massa itu nanti tidak dapat melakukan penyerapan air maupun natrium, sehingga air dan natrium itu tidak sampai ke darah. Nah, karena terjadi sumbatan itu dan juga usus bagian bawah sumbatan itu tidak bisa melakukan peresapan atau penyerapan air dan juga natrium, maka air dan natrium itu akan tertimbun di bagian atas sumbatan atau di intralumen bagian atas sumbatan. Nah, sehingga karena adanya penimbunan karena sumbatan itu tadi menyebabkan suatu kondisi yang perlu dilakukan, yaitu tindakan operatif. Tindakan operatifnya dapat berupa pembedahan. Nah, untuk pembedahan ini nanti akan timbul 3 kelompok masalah keperawatan yang dibagi menjadi preoperatif, kemudian intraoperatif, dan juga postoperatif. Untuk yang preoperatif ini merupakan kondisi sebelum dilakukannya tindakan pembedahan atau operasi. Nah, yang pertama yaitu nanti akan terjadi penyumbatan dalam usus. Hal ini juga sudah dijelaskan tadi karena ada beberapa faktor seperti perekatan, volvulus, hernia maupun tumor. Nah, karena adanya penyumbatan ini, gerakan peristaltik itu terganggu karena tidak bisa menyalurkan isi usus ke usus-usus yang lainnya karena itu tadi tersumbat atau terganjal. Nah, karena adanya sumbatan itu tadi menyebabkan gangguan pada sphincter atau bisa disebut sebagai reflux inhibisi sphincter. Nah, karena itu maka gangguan yang semakin lama itu menyebabkan reflux pada bagian kolon dan juga rektum. Karena adanya reflux itu tadi, maka timbullah masalah keperawatan konstipasi. Nah, kemudian yang selanjutnya pada kondisi preoperatif juga muncul masalah ansietas. Hal ini disebabkan karena adanya krisis situasional. Krisis situasional ini terjadi karena adanya prosedur invasif seperti pembedahan, karena prosedur pembedahan itu harus memberitahu pasien yang akan dilakukan pembedahan, sehingga hal ini menjadi beban pikiran dan juga kecemasan atau kekhawatiran tersendiri, sehingga muncullah masalah keperawatan ansietas atau kecemasan. Nah, yang selanjutnya yaitu pada kondisi intraoperatif. Pada kondisi intraoperatif ini akan terjadi pembedahan di ruang operasi, di mana ketika terjadi pembedahan maka akan secara otomatis
akan ada luka inisiasi. Nah, luka inisiasi inilah yang menjadi port de entry atau jalan masuk dari bakteri maupun kuman ke dalam bagian tubuh yang disayat maupun dibedah. Itu sehingga timbullah masalah keperawatan resiko infeksi pada saat terjadi intraoperasi karena mungkin lingkungan dari ruang operasi maupun kebersihan dari operasi itu kurang. Nah, yang selanjutnya karena sudah melakukan pembedahan, sekarang kondisinya menjadi post operasi. Nah, pada pasien-pasien operasi ini utamanya intestinal obstruktif akan terjadi diskontinuitas jaringan atau ketidaksinambungan jaringan. Nah, ketidaksinambungan jaringan ini disebabkan karena adanya luka sayatan yang dijahit. Nah, ini memerlukan waktu untuk penyembuhan sehingga jaringan itu menjadi satu kesatuan dan juga matur seperti jaringan yang sebelum dibedah. Nah, pada saat proses penyembuhan itulah terjadilah nyeri akut sebagai efek dari adanya luka tadi, sehingga masalah keperawatan yang muncul pada pasien post operasi intestinal obstruktif salah satunya yaitu nyeri akut. Yang selanjutnya yaitu pasca pembedahan itu pasien akan dibatasi pergerakannya guna memaksimalkan proses penyembuhan dari luka operasi. Itu nanti akan dibatasi pergerakannya sehingga akan muncul masalah keperawatan intoleransi aktivitas fisik. Yang selanjutnya prosedur diagnostik intestinal obstruktif. Yang pertama ada anamnesis. Anamnesis ini dilakukan untuk mencari atau menggali data kesehatan pasien, baik itu dari pasien sendiri maupun dari masalah medis pasien sebelumnya, rekam medis. Nah, anamnesis ini dilakukan dengan cara menanyakan beberapa hal yang dibutuhkan kepada pasien, baik itu gejala maupun riwayat medis sebelumnya. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini dilakukan pada bagian abdomen atau perut, kemudian pangkal paha dan juga rektum. Yang ketiga ada pemeriksaan penunjang seperti penggunaan X-ray atau rongsen abdomen, CT scan dan juga pemeriksaan laboratorium dan didukung dengan ultrasonografi atau USG. Kemudian yang selanjutnya yaitu penata laksanaan intestinal obstruktif. Yang pertama secara farmakologi. Untuk farmakologinya diberikan obat antibiotik untuk mencegah infeksi, analgesik untuk mengurangi rasa nyeri, antimetik untuk mengurangi mual dan muntah. Kemudian obat yang disarankan untuk pasien penderita intestinal obstruktif yaitu ada metoclopramid, kemudian ada dompeprokinetik yang merupakan kelompok obat antagonis dari reseptor dopamin D2 dan juga memiliki efek prokinetik atau pereda rasa sakit yang dipercepat dalam proses pencernaan makanan. Kemudian yang selanjutnya pengobatan non-farmakologis yang dapat dilakukan dengan cara relaksasi. Ini digunakan untuk memberikan rasa nyaman dan juga pasien bisa beristirahat dengan tenang. Biasanya diberikan pada pasien ansietas maupun pasien yang mengalami gangguan tidur. Nah, kemudian untuk tekniknya sendiri bisa dilakukan dengan relaksasi otot progresif, kemudian latihan otogenik, relaksasi meditasi, yoga maupun yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu resusitasi. Resusitasi ini salah satu usaha untuk mengembalikan keadaan henti nafas ataupun henti jantung pada fungsi optimal. Resusitasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan TTV pasien, kemudian dehidrasi dan juga shock, sehingga pasien dengan ileus obstruktif atau intestinal obstruktif ini perlu diperhatikan ketika mengalami dehidrasi, sehingga perlu diberikan cairan elektrolit melalui intravena seperti ringer laktat. Kemudian yang selanjutnya yaitu operasi atau pembedahan. Nah, ini dilakukan setelah
rehidrasi dan juga dekompresi nasogastrik untuk mencegah adanya sepsi sekunder. Kemudian akan diawali dengan laparostomi yang dilanjutkan dengan teknik bedah disesuaikan dengan hasil tindakan sebelumnya. Nah, yang kemudian untuk pembedahan pada intestinal obstruktif dapat dilakukan dengan koreksi sederhana, tindakan operatif bypass, kemudian membuat fistula intracutaneus, kemudian reseksi usus yang tersumbat dan membuat anastomosis ujung-ujung usus. Selanjutnya, asuhan keperawatan. Selanjutnya, ilustrasi kasus. Seorang pria bernama Tuan A berusia 40 tahun pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 8 pasien datang ke IGD RS Graha dengan keluhan nyeri kram pada perut dan perut terasa kembung. Tidak bisa BAB sejak 2 hari yang lalu. Pasien mengatakan muntah setiap makan dan minum. Pasien juga tampak meringis, menahan sakit dan terlihat pucat. Keadaan pasien baik dengan tanda-tanda vital, tekanan darah 110/60 mmHg, nadi 96 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasi 24 kali per menit. Setelah mendapatkan terapi dari IGD, pasien dibawa ke Bangsal Cendana untuk mendapatkan perawatan. Pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 10 dilakukan pemeriksaan radiologi dan didapatkan hasil menyokong gambaran ileus obstruksi. Klien dijadwalkan operasi pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 10. Sebelum operasi dimulai, klien terus mengatakan tegang, takut karena belum punya pengalaman operasi dan selalu menanyakan kapan operasi akan dimulai. Kemudian selanjutnya pengkajian. Yang pertama, identitas pasien. Nama Tuan A, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, nomor RM 33515, alamat Jalan Mangga 5, Blok D6, RT1, RW 24, Perumahan Pondok Indah, Jember. Pekerjaan karyawan pabrik, status perkawinan menikah, tanggal NRS 1 Maret 2021 pukul 8, tanggal pengkajian 1 Maret 2021 pukul 10, sumber informasi pasien, keluarga pasien, observasi, pemeriksaan fisik dan catatan medis. Identitas penanggung jawab, nama Nyonya S, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, status hubungan istri. Selanjutnya, riwayat kesehatan. Diagnosa medis intestinal obstruktif, keluhan utama nyeri kram pada perut, perut kembung, muntah dan tidak bisa BAB sejak 2 hari yang lalu. Riwayat penyakit sekarang, berdasarkan hasil pengajian PQRST didapatkan hasil P. Pasien mengatakan timbul nyeri karena tidak ada BAB. Q. Pasien mengatakan rasa nyeri di bagian perut seperti ditusuk-tusuk setiap kali pasien ingin bergerak. R. Pasien nyeri di bagian perut. S. Pasien terus meringis, skala nyeri 7. Nyeri yang dirasakan pasien disertai nafas dan nadi cepat. Pasien mengatakan bahwa pasien merasa tidak nyaman ketika rasa nyeri datang. T. Pasien mengatakan rasa nyeri yang dirasakan pasien hilang. Timbul nyeri dirasakan saat klien bergerak dan akan lebih terasa ketika malam hari. Selanjutnya, riwayat kesehatan sebelumnya. Pasien mengatakan dahulu pernah menderita penyakit MAH, tidak ada keluhan BAB. Pasien mengatakan tidak ada riwayat operasi abdomen maupun hipertensi. Riwayat penyakit keluarga. Pasien mengatakan tidak ada riwayat keluarganya yang menderita penyakit intestinal obstruktif. Pasien mengatakan hanya ada riwayat penyakit MAH yang diderita oleh ibu pasien. Pengkajian 11 pola Gordon. Yang pertama, persepsi kesehatan pemeliharaan kesehatan. Pasien mengatakan masih belum mampu menerapkan pola perilaku sehat dan belum mengonsumsi makanan rendah, sering makan telat waktu. Jika merasa sakit pada bagian perutnya, diobati dengan obat warung. Yang kedua, pola nutrisi. Pola makan. Jumlah sebelum sakit 3-4 kali sehari 1 porsi makan habis. Saat di rumah sakit 3 kali sehari 1 porsi makan sisa.
jenis sebelum sakit makanan biasa, saat di rumah sakit bubur. Frekuensi sebelum sakit banyak, saat di rumah sakit sedikit. Nafsu makan sebelum sakit baik, saat di rumah sakit kurang. Alergi makanan sebelum sakit tidak ada, saat di rumah sakit tidak ada. Selanjutnya, pola eliminasi. PAK frekuensi sebelum sakit 4-5 kali sehari, saat di rumah sakit 3-4 kali sehari. Jumlah kurang lebih 2000 cc per hari sebelum di rumah sakit. Saat di rumah sakit 1700 cc. Warna sebelum sakit kuning pucat dan jernih, saat di rumah sakit kuning pucat dan jernih. Bau sebelum sakit bau khas, saat di rumah sakit bau khas. Alat bantu sebelum sakit tidak ada, saat di rumah sakit tidak ada. Kemandirian sebelum sakit tidak dibantu, saat di rumah sakit bantuan tembok. BAB sebelum sakit frekuensi 2 kali sehari, saat di rumah sakit 1-2 kali sehari. Warna sebelum sakit coklat, saat di rumah sakit coklat. Bau saat sebelum sakit bau khas, saat di rumah sakit bau khas. Alat bantu sebelum sakit tidak ada, saat di rumah sakit membutuhkan alat bantu. Kemandirian sebelum sakit tidak dibantu, saat di rumah sakit dibantu perawat atau anggota keluarga. Selanjutnya, pola aktivitas dan latihan. Makan dan minum dibantu petugas, toileting dibantu petugas, berpakaian dibantu alat, mobilitas tempat tidur mandiri, berpindah dibantu alat, ambulasi atau ruk dibantu alat. Selanjutnya, pola tidur dan istirahat. Durasi sebelum sakit 8-9 jam, saat di rumah sakit 9-10 jam. Gangguan tidur sebelum sakit tidak ada, saat di rumah sakit nyeri abdomen dan mual. Keadaan bangun sebelum sakit segar dan fresh, saat di rumah sakit segar tetapi terkadang merasa lesu. Selanjutnya, pola kognitif dan perseptual. Pasien dapat berkomunikasi dengan baik, mampu menerima informasi dengan baik dan terarah. Saat diberi pertanyaan, pasien dapat menjawab dengan benar, akan tetapi suaranya sedikit lebih pelan dan lirih. Pasien juga dapat memahami masukan dan arahan dari perawat. Panca indera pasien masih berfungsi dengan baik. Yang ketujuh, pola persepsi dan konsep diri. Gambaran diri, pasien merasa bahwa dirinya saat ini membutuhkan pertolongan medis karena merasa kondisinya yang tidak sama dengan kondisi sebelumnya. Ideal diri, pasien mengatakan ingin segera sembuh sehingga dapat beraktivitas kembali dan bekerja seperti biasanya. Peran diri, selama ini pasien berperan sebagai tulang punggung keluarga, sehingga ketika sedang dalam kondisi sakit seperti ini, perannya dalam keluarga sedikit terganggu. Identitas diri, pasien mampu mengenali dan memahami dirinya sebagai kepala keluarga dan tulang punggung keluarga yang memiliki satu anak yang kuliah di salah satu universitas negeri. Selanjutnya, pola seksualitas dan reproduksi. Pola seksualitas pasien berlangsung dengan baik karena selama pasien sakit, istri dan anak-anaknya selalu menemani dan turut merawat pasien dengan penuh kasih sayang. Yang kesembilan, pola perhubungan. Pasien mengatakan selama sakit, kasih sayang perhatian keluarganya semakin tinggi dan selama ini yang memotivasi kesembuhannya juga dari pihak keluarga. Pasien mengatakan dapat beradaptasi dengan lingkungan dan orang baru di lingkungan rumah sakit. Yang ke-10, pola manajemen coping stres. Pasien mengatakan selama ini jika ada masalah, pasien akan selalu bercerita pada istrinya. Begitu pula dari kondisinya saat ini. Pasien bercerita kepada istrinya karena pasien merasa khawatir, namun karena hubungan yang baik, maka istrinya mampu memotivasi pasien untuk terus berjuang dan semangat untuk sehat kembali. Yang ke-11, sistem nilai dan keyakinan. Pasien mengaku selalu menunaikan sholat 5 waktu di atas tempat tidur dan dibantu istrinya untuk mengambil air wudhu. Selain itu, pasien juga terlihat sering berdoa dan berzikir sembari beristirahat di atas bednya. Yang selanjutnya, pemeriksaan ROS dan head to toe. Pengkajian ROS. Yang pertama, P1, sistem respirasi.
Pasien mengalami peningkatan pernafasan dengan nilai respirasi 2 kali per menit, bentuk dada normal, pergerakan rongga dada simetris, terdengar sonor, bunyi nafas, tidak ada wheezing dan tidak ada ronsi, tidak ada suara nafas tambahan, dan tidak ada sianosis pada dada pasien. B2 atau sistem kardiovaskular, pasien tidak mengalami nyeri dada dengan frekuensi nadi pasien sebesar 96 kali per menit, tekanan darah pasien 110 per 60 mmHg, CRT pasien kurang dari 2 detik sehingga diasumsikan normal, terjadi peningkatan leukosit yang merupakan tanda adanya infeksi, tidak terdapat distensi vena jugularis, dan tidak ada odem. B3 atau sistem saraf pusat, kondisi umum pasien masih sadar penuh dengan nilai GCS yang terdiri dari eye opening, verbal performance, dan respon motorik. E4, M6, F5, jumlah skor normal 15. Selanjutnya B4 atau sistem urogenitali, produksi urin mengalami penurunan dengan jumlah BAK kurang dari 500 cc, warna putih jernih dan bau khas. B5 atau sistem gastrointestinal, kondisi umum abdomen pasien mengembang dan kembung, terasa kram, mengalami susah BAB, perut terasa keras dan terasa adanya nyeri tekan, sedangkan bising usus lebih dari 12 kali per menit. Distensi abdomen, pasien mengalami mual dan muntah saat makan maupun minum. B6 atau sistem muskuloskeletal, kondisi umum pasien lemas akibat mual dan muntah, tidak ada tanda-tanda sianosis, warna kuku merah muda, normal, tidak memiliki gangguan ekstremitas, tidak ada jejas. Selanjutnya head to toe, kepala, infeksi, bentuk kepala simetris, kanan dan kiri tidak ditemukan lesi, distribusi rambut baik, dan warna rambut hitam merata, kondisi bibir pasien pucat, warna wajah pucat kuning langsat, palpasi, kepala tidak ada benjolan, tidak ada luka, tidak ada bekas luka, tekstur rambut lembut, tidak ada nyeri tekan. Mata, infeksi, simetris kanan dan kiri, konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ektatik, tidak mengalami perubahan warna. Alis mata cukup, kondisi umum mata sehat. Telinga, inspeksi telinga terlihat simetris kanan dan kiri, tidak ditemukan adanya lesi, palpasi, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, bentuk telinga simetris. Hidung, inspeksi, tidak ada sekat, tidak ada lesi, dan bentuk simetris. Palpasi, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada lesi. Mulut, inspeksi, kondisi umum mulut bersih dan sehat, tidak ada gigi kropos, tidak ada bau mulut, lidah sehat. Selanjutnya leher, inspeksi, warna leher merata sama seperti warna kulit lain, integritas kulit baik, bentuk leher pasien simetris, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis, palpasi, tidak ada benjolan, tidak ada luka, dan tidak ada nyeri tekan. Dada, inspeksi, bentuk dada pasien simetris kanan dan kiri, tidak ada lesi, tidak ada jejas, diafragma simetris antara kanan dan kiri, palpasi, tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan, ekspansi paru simetris, tidak ada benjolan, taktil fremitus normal. Perkusi, suara perkusi paru pasien suara sonor sehingga dapat dikatakan normal karena tidak ada suara udara dan cairan. Auskultasi, suara paru pasien normal dengan suara napas vasikular, branchoronsi, wheezing, pleural friction rub maupun vokal resonansi. Selanjutnya dada, inspeksi, tidak ada gan bentuk pembuluh vena yang terlihat pada permukaan dinding dada dan tidak ada pembesaran pada dinding dada. Palpasi, tidak ada nyeri tekan, tidak ada luka, tidak ada jejas, dan tidak ada sianosis. Perkusi, semua batas-batas organ yang berada pada bagian dada normal. Auskultasi, terdengar bunyi lubdub, tidak ada bunyi tambahan. Abdomen,
inspeksi. Bentuk abdomen pasien simetris, tidak ada lesi, tidak ada distensi, tidak ada bekas luka. Auskultasi, terdengar bising usus dengan jelas. Perkusi, terdengar bunyi timpani, batas ginjal, hepar, dan limfa semua normal. Palpasi, abdomen terasa kaku, pasien mengeluh berkembung, tidak terdapat nyeri tekan, serta kondisi abdomen normal di semua kuadran. Kemudian selanjutnya analisis data dan masalah. Yang pertama, DS, pasien mengeluh nyeri kram pada perut. DO, pasien memegangi perut. Pasien tampak meringis dan menahan sakit. Pasien tampak pucat. Peristaltik usus hanya 10 kali per menit. Tekanan darah 110 per 60 mmHg. Nadi 9 kali per menit. RR 24 kali per menit. Suhu 36,5 derajat Celcius. Etiologi, penyumbatan usus, terjadi distensi abdomen, terjadi tekanan peristaltik, terjadi nyeri. Masalah nyeri akut abdomen. Yang kedua, DS, pasien mengatakan muntah setiap makan dan minum. DO, pasien terlihat pucat, pasien terlihat lemas. Intake cairan pasien hanya 2000 cc, sedangkan output pasien mencapai 1500 cc per hari. Etiologi, gangguan sistem gastrointestinal, mungkin terjadi kembung, mual, muntah ketika makan dan minum. Kemudian asupan cairan tidak adekuat dan terjadi ketidakseimbangan intake dan output cairan dalam tubuh. Kemudian beresiko kekurangan cairan tubuh. Masalah resiko kekurangan cairan. Kemudian yang ketiga yaitu masalah keperawatan konstipasi yang disebabkan karena adanya penyumbatan sehingga mengganggu gerakan peristaltik dan terjadinya reflux inhibisi sphincter, sehingga reflux ini terjadi lama, maka akan memberikan masalah pada bagian kolon dan juga rektum yang menyebabkan konstipasi. Untuk DS dan juga DO-nya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu masalah keperawatan ansietas. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan terkait dengan penyakitnya, sehingga dilakukan prioritas diagnosa keperawatan. Di sini kami mengambil 4 dari kasus, yaitu yang pertama ada nyeri akut berhubungan dengan distensi abdomen, dibuktikan dengan pasien memegangi perut dan juga merasakan nyeri kram pada perut. Yang kedua yaitu ada resiko hipovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan, dibuktikan dengan pasien mual, muntah setiap kali makan. Kemudian yang ketiga ada konstipasi berhubungan dengan kelelahan otot abdomen dan tidak kecukupan asupan serat. Kemudian dibuktikan dengan pasien tidak bisa BAB 2 hari. Yang terakhir yaitu ansietas berhubungan dengan krisis, dibuktikan dengan pasien terus mengatakan tegang, takut karena belum punya pengalaman sebelumnya untuk operasi dan selalu menanyakan kapan operasi akan dimulai. Perencanaan dan intervensi keperawatan untuk diagnosa nyeri akut dengan tujuan dan kriteria hasil menurunkan keluhan nyeri dan juga meringis dari 1 ke 5, meringisnya dari 2 ke 4. Untuk rencana keperawatannya bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya yaitu masalah keperawatan risiko hipovolemia. Dengan tujuan dan kriteria hasil diharapkan status cairan pasien dapat membaik, dan juga untuk rencana keperawatannya dapat dilihat pada tabel. Lanjutan dari tujuan dan kriteria hasilnya seperti ini, dan juga untuk rencana keperawatannya terkait observasi dan edukasinya seperti pada tabel. Selanjutnya, masalah keperawatan konstipasi. Di sini tujuan dan juga kriteria hasilnya diharapkan eliminasi fekas dapat membaik dengan kriteria hasil pada tabel, dan juga rencana keperawatannya juga dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk fungsi gastrointestinalnya, toleransi terhadap makanan, kemudian mual dan muntahnya diharapkan nanti mengalami penurunan, dan juga untuk frekuensi BAB-nya diharapkan mengalami peningkatan. Masa ansietas ini dengan tujuan dan kriteria hasilnya nanti pasien diharapkan dapat
ansietasnya dapat mengalami penurunan dengan kriteria hasil terkait ansietasnya, yaitu khawatirnya dari 2 menjadi 4, perilaku tegangnya dari skor awal 2 menjadi 5. Sedangkan untuk rencana keperawatannya dapat dilihat pada tabel. Implementasi keperawatannya untuk nyeri akut dan juga risiko hipovolemia dapat dilihat pada tabel hasil maupun responnya juga. Yang selanjutnya yaitu masalah konstipasi, ansietas. Untuk implementasi yang dilakukan dan juga hasil responnya terdapat pada tabel berikut. Kemudian untuk evaluasinya yaitu nyeri akut di sini diketahui mengalami perbaikan dari kondisi awalnya skor 5 menjadi 4 sehingga nyerinya semakin berkurang, meringisnya juga semakin berkurang. Yang selanjutnya risiko hipovolemia. Ini di sini juga mengalami perbaikan, yaitu perasaan lemahnya dari skala 4 sekarang sudah menjadi 3, sedikit demi sedikit sudah mengalami perbaikan atau kondisi pasien membaik. Yang selanjutnya konstipasi. Untuk konstipasi juga sama, secara keseluruhan mengalami peningkatan kondisi kesehatan pasien. Kemudian yang selanjutnya adanya ansietas. Ansietas ini pada pasien juga mengalami perubahan, akan tetapi skala yang diharapkan sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya akan ada video pembahasan terkait dengan pembedahan intestinal obstructive. Hi friends, this video demonstrates our technique of performing laparoscopy in patients with intestinal obstruction. The first patient is a case with multiple adhesions presenting with intestinal obstruction. Here you can see the bowel are quite plastered. There are multiple interloop adhesions which are present, and here we are using a sharp and a combination of blunt dissection to find out the avascular planes and dissect it sharply using a cold scissors. This is the second patient. Here bands is the reason for intestinal obstruction. Here you can see a very thick fibrotic band between the bowel and the anterior abdominal wall. Generally these bands are avascular and we do not have to use any undue cautery, so just a sharp dissection is good enough. Here once again in the same patient you can appreciate one more band going between the mesentery of the small bowel to the anterior abdominal wall, which is compressing the bowel. So here we are using a little bit of bipolar because it looked vascular, and then we are dissecting it with the cold scissors. So here you can appreciate that still a small portion of the band is left and that is compressing the bowel. So now we are just pulling the band and you can appreciate the small bowel which is going just below the band. So here you can appreciate the area of constriction. So once this band is released, you will shortly be visualizing how well the bowel is getting dilated, even the distal collapsed portion. So here you can see the last portion of the band is held and it's released. Now the entire bowel is distended. This is the third patient on whom, when we examined the bowel, we found that there is a stricture which is present around 25 to 30 centimeters from the ileocecal valve. So here you can appreciate the stricture which is present in this patient. This is the next patient, who's a known case of carcinoma cervix, who presented 12 years due to a thermal injury which was not recognized, and it had formed a sealed off kind of a perforation. So then on further explanation we found the area and we did a primary repair with laparoscopic suturing. So here you can see this is the last of the bite which is taken, and after the primary repair was done, we made sure that the proximal bowel up to the digiflexure also is fine without any issues, and once that was confirmed, we came out after a small wash and a drain. The patient did very well in the post-operative period and he recovered without any further intestinal obstruction. You can appreciate that since this surgery was a laparoscopic procedure, there's hardly any adhesions present in the abdominal wall. So this is again another advantage of doing a laparoscopic diagnosis or intervention, because the potential for a further adhesion formation is quite less, because the trauma to the peritoneum and the abdominal wall also is quite less when compared to an open surgery. So here you can appreciate that the proximal bowel loop also is examined to make sure that there is no other pathology which is unidentified in this patient. Baik, sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.